semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Luar biasa ya kabar hari ini. Kita menjelang hari ketiga. Terima kasih Pak Yap. Ya, luar biasa. Ada Pak Julius juga di sini. Ya, yang sudah ikut serta beberapa bulan ini. Sungguh luar biasa ya Pak Julius. Salam buat teman-teman. Ya, jadi Pak Julius ini adalah seorang pengusaha juga yang telah ikut serta di dalam program trading arbitrase cryptocurrency-nya Paloma Asia Pacific Limited. Teman-teman, ya karena ini masih tahun baru, ya boleh saling sapa teman-teman yang lain. Dari mana dan dengan siapa namanya, sapa teman-teman juga yang kenal ataupun tidak kenal. Jadi sehingga keakraban kita bisa terasa malam ini. Eh, Banyak sekali informasi yang akan kita sampaikan. Ya. Ini ada Mr. Aan Jogja, ya. Terima kasih kepada Mr. Aan Jogja. Silakan saling sapa teman-teman yang ada. Ya, silakan Pak Aan, mic-nya terbuka soalnya. Ya, Halo. selamat malam Pak Prof. Ini kita baru di jalan nih. Oh iya, hati-hati ya, Mas, di Ya, jalan ya. kita sambil Jangan, tetap mendengarkan motivasi Pak Prof dan saya. betul. Ya, jangan lupa nanti kalau lapar makan gudeg. Nah, kalau Jogja saya Iya, senang sekali betul gudeg. sekali. Ya, yang dekat Tugu itu, dekat Tugu. Ada di pinggir jalan itu dia, enak katanya. Nah, kapan-kapan Jogja lagi, ya keren sekali kalau Jogja suasana malam ya. Terima kasih kepada Pak Aan dan kepada teman-teman yang lain sekiranya malam ini ya malam yang ketiga di 2025 dan pertemuan kita yang ke-85. Jadi luar biasa, kita masih tetap semangat ya, tetap menyatu di dalam kemajuan di Paloma Asia Pacific Limited. Tentu kita mengingat kembali bagaimana kita mengenal Paloma. Kata Pak Iyap aja ya, semakin dikenal, semakin disayang ya. Jadi inilah dia Paloma, eh, maka nggak kenal, maka nggak sayang katanya. Kalau Paloma semakin dikenal, semakin disayang. Begitu ya Pak Yap ya. Luar biasa tadi Pak Yap. Jadi selamat malam buat kita semua. Ya, mari kita buka acara kita lebih kurang 30 menit ya. Yang ini mengingatkan kita kembali. Kenapa dunia kripto, dunia uang digital ini sangat penting buat kita saat ini untuk membuka sebuah peluang sehingga kita mendapatkan kesempatan-kesempatan yang baik berupa berupa ada Deddy Koswara juga di sini ya. Silakan Pak. Bisa sapa-sapa dulu. Oke, baik. Eh, Terima kasih kepada teman-teman. Ketika kita mulai dengan PDF-nya, saya mohon izin untuk teman-teman juga, saya akan silentkan eh, mic-nya ya selama 30 menit kurang lebih. Jadi kita akan mulai acaranya. Saya tutup mic-nya dulu ya. 3, 2, 1. Jadi terima kasih dengan kerjasamanya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat kita semua. Shalom, salam damai, salam sejahtera. Om Swastiastu. Ya, Namo Buddhaya dari Sabang sampai Merauke. Kita bersatu di Paloma Asia Pacific Limited dengan kabar baiknya melalui trading arbitrase cryptocurrency dan kita bisa mendapatkan ya maksimalitas dalam usaha. Jadi teman-teman, selagi PDF ini berjalan, saya akan silentkan. Izinkan saya untuk silentkan. Setelah itu kita akan tanya jawab dan ide dan saran sehingga kita bisa membangun Paloma Asia Pacific Limited dengan maksimal. Baiklah, teman-teman. Atau Paloma Asia Pacific Limited selalu adalah penghasilan Anda adalah strategi kami. Jadi di sini adalah sebuah kekuatan teman-teman. Jadi penghasilan Anda adalah strategi kami. Bagaimana pengenalan kita tentang dunia blockchain ini? Ya, tentu kita kalau mengenal dunia keuangan harus lebih mengerti, memahami. Kata teman-teman kemarin itu Pak Sopyan bilang, ya, Zoom ini bukan sekedar pertemuan tapi menukar pikiran. Bagaimana dunia uang digital itu begitu cepat sekarang dan kita tidak bisa menghindarinya lagi bahwa kita sudah ada di dalam. Ya, kalaupun ya kita mau usaha dan usaha kita
apa namanya, dengan modal terbatas, tentu kita harus membutuhkan perusahaan-perusahaan seperti Paloma Asia Pacific Limited memberikan kita peluang, gitu loh. Jadi peluang ini bisa memajukan kita secara ekonomi. Jadi blockchain itu seperti apa, teman-teman? Blockchain itulah teknologi memungkinkan menyimpan data secara terdesentralisasi, ya. Jadi aman dan transparan. Seperti apa gambaran terdesentralisasi? Sekiranya seperti ini, teman-teman. Jadi ketika algoritmanya dan sudah lengkap, dia akan eh, membentuk sebuah tempat atau catatan itu tidak bisa diubah, ya. Dan antara satu dengan yang lain itu saling berhubungan. Jadi kenapa disebut blockchain, teman-teman? Jadi terdesentralisasi, aman dan transparan. Data tersebut disusun dalam blok, ya, dalam blok-blok yang saling terhubung dan dilindungi oleh kriptografi. Ya, kriptografi, ya, seperti apa kriptografi ini adalah sebuah bahasa eh, dari komputernya, komputerisasi, jadi pengamanan, ya, pengamanan. Sehingga setiap perubahan atau transaksi bisa terlacak dan tidak bisa dimanipulasi. Begitu, teman-teman. Kita akan lanjutkan lagi, ya. Bagaimana ini bisa terjadi? Nah, apa itu cryptocurrency, teman-teman? Pasti di antara kita masih belum memahami atau belum mengerti. Jadi dari Paloma Asia Pacific Limited menjelaskan, ya, tahap per tahap seperti apa dunia uang digital, bagaimana istilah dari blockchain dan cryptocurrency itu sendiri. Ya, jadi cryptocurrency adalah mata uang digital yang menggunakan teknologi blockchain untuk bertransaksi. Jadi blockchain itu pondasinya dari cryptocurrency. Bisa kita sebut ini, ya, cryptocurrency adalah anaknya blockchain. Nah, bisa begitu. Jadi kalau nggak ada blockchain, kita nggak bisa melakukan transaksi. Dulu cryptocurrency ini hanya sebagai, ya, sebagai koleksi aja, gitu loh. Nah, semenjak adanya blockchain ini kita bisa bertransaksi, teman-teman. Contoh terkenal adalah Bitcoin dan Ethereum, dan cryptocurrency tidak bergantung pada lembaga keuangan atau bank. Ya, teman-teman. Dan transaksi dilakukan langsung antara pengguna melalui sistem terdesentralisasi. Jadi ini, ya, penampakannya seperti apa. Jadi apa hubungan antara cryptocurrency dan blockchain? Jadi setiap transaksi penyimpanannya itu ada di blockchain dari cryptocurrency, ya, teman-teman. Itu adalah aset digitalnya kita. Jadi aset digital itu tidak bisa dilihat, hasilnya ada. Nah, tapi catatannya di cryptocurrency ini, di blockchain ini memakai kriptografi. Jadi bahasa komputer yang terdiri dari 64, ya. Beberapa bahasa yang ada di dalamnya. Jadi keamanan itu benar-benar terjaga. Jadi keamanan transaksi itu benar-benar terjaga karena tidak memakai, ya, email kita atau nama kita. Ya, selamat datang, ya, dari Purbalingga. Selamat datang, teman-teman, ya. Luar biasa hari-hari kita lewatin dengan kerja keras yang terus-menerus, ya, tanpa henti, ya. Jadi bagaimana blockchain ini bisa berhubungan. Jadi blockchain dan cryptocurrency merupakan inovasi revolusioner yang menawarkan solusi, ya, untuk banyak tantangan eh, transaksi-transaksi tradisional dalam sistem keuangan, logistik dan teknologi. Namun keduanya memerlukan pendekatan, ya, untuk memaksimalkan potensi, bagaimana kita mengecilkan sebuah risiko di dalam transaksi itu sendiri. Jadi adopsi teknologi terus berkembang, membuka peluang baru di berbagai sektor. Jadi tidak hanya di sektor perdagangan kripto saja blockchain ini. Ada di logistik, ya, bidang keuangan, teknologi, kesehatan. Jadi dia menyimpan data yang tidak bisa diubah oleh siapapun, gitu. Jadi blockchain dan kripto ini apa hubungannya, gitu, apa hubungannya? Ya, karakteristiknya ini blockchain, ya, sama cryptocurrency ini adalah sebuah teknologi memungkinkan cryptocurrency, ya, blockchain, ya, memungkinkan, ya, dasar dari teknologinya blockchain ini teknologi dasar yang memungkinkan cryptocurrency
beroperasi ya. Jadi cryptocurrency bergantung pada blockchain untuk mencatat transaksi, menjaga transparan di sini teman-teman ya, dan memastikan keamanan setiap transaksi ya Bitcoin dicatat di blockchain Bitcoin itu sendiri. Jadi gitu. Jadi keamanan ini sangat terjaga untuk saat ini. Nah, awal dari diciptakannya blockchain ya sampai hari ini sudah terjadi sebuah kegiatan yaitu bisa untuk pembayaran, investasi dan transfer aset. Ya, sudah bisa kita rasakan saat sekarang di dunia kripto ini. Nah, bagaimana tentang situasi yang ada di kripto ini? Keuntungannya bisa tinggi ya, tapi risiko juga tinggi, teman-teman. Apa maksudnya di sini? Ya, karena volatilitasnya perubahan harga ini sangat cepat sekali sehingga kita ya mesti punya modal besar kalau di dalam trading. Tapi kalau kita nggak punya modal besar, kita akan cari perusahaan-perusahaan seperti Paloma Asia Pacific Limited ini ya untuk membantu kita mengembangkan asetnya kita ya. Jadi asetnya kita ini kalau didiamkan ya tidak akan berkembang dengan baik. Nah, bagaimana? Melalui teknologi trading arbitrase cryptocurrency. Jadi kita saat ini berterima kasih bahwa munculnya beberapa perusahaan ya salah satunya adalah Paloma Asia Pacific Limited yang telah memberikan kita ya sebuah hasil yang maksimal dan kita sudah bisa merasakan bagaimana sih marketing plan ini bisa eh, membuat kita mendapatkan sebuah keuntungan. Nah, ada berbagai macam cara ya untuk mengenal dunia cryptocurrency melalui perdagangan spot, perdagangan kontrak berjangka, menyimpan koin untuk mendapatkan bunga, ya. DeFi juga bisa di sini ya membangun eh, situasinya bagaimana sih situasi yang akan kita lihat di sini menyimpan koin DeFi ya. Terus ada penambangan dengan mesin mining, NFT, yang mengklaim airdrop, arbitrase di bursa. Yang kita akan bicarakan di sini adalah arbitrase di bursa, teman-teman. Ya, mari kita simak satu persatu. Perdagangan spot. Nah, perdagangan spot ini bisa dilakukan ya, tapi ya hari ini kita untung ya kita langsung ambil, hari ini kita dagang, hari ini kita untung. Cuman kekurangannya adalah bila mana terjadi kenaikan di dalam koinnya sendiri, ya kita akan tertinggal itu saja teman-teman di spot ini. Jadi perdagangan spot ini memberikan kita peluang yang cepat ya per hari ya untuk mendapatkan sebuah keuntungan. Jadi begitu teman-teman ya. Dan selanjutnya perdagangan kontrak berjangka. Jadi kita menitipkan uang kita di satu perusahaan dengan perjanjian kapan transaksi ini bisa dilakukan atau masuk marketnya di nilai berapa di, di nilai berapa sehingga ada keuntungannya yang bisa kita ambil. Jadi kita meletakkan dana kita atau aset kita di satu perusahaan dengan perjanjian-perjanjian tertentu untuk mendapatkan persentasi yang dibagikan untuk kita ketika terjadi sebuah keuntungan. Kita lanjut ya, menyimpan koin untuk mendapatkan bunga. Ya ini staking. Jadi kalau staking itu kita membeli koin. Koinnya dibiarkan kalau ada kenaikan. Contoh, kalau kita beli Bitcoin pada posisi 300 juta pada saat yang ya 1 tahun yang kemarin. Artinya ketika ada kenaikan yang sampai hari ini, kita bisa mendapat keuntungannya. Ya, jadi 300 bisa jadi 1,5 lebih kurang ya. Miliar sekarang ya satu Bitcoin. Jadi banyak keuntungannya. Nah, yang kita bicarakan adalah DeFi. Bagaimana sih desentralisasi finance ini bisa berlaku? Jadi ekosistem keuangan berbasis blockchain yang menyediakan layanan keuangan seperti pinjaman, tabungan, perdagangan dan investasi tanpa perantara bank tradisional ya, lembaga tradisional maksudnya atau lembaga keuangan yang bersangkutan. Teknologi ini mulai dibangun di atas smart contract pada jaringan ya blockchain yang paling populer adalah Ethereum ya. Eh, Bagaimana perkembangannya saat ini di atas smart contract pada jaringan blockchain ya pada populer itu adalah Ethereum, tetapi juga berkembang ke jaringan lain seperti Binance Smart Chain, Solana dan Avalanche. Jadi Avalanche juga banyak melakukan ini.
Nah, jadi kegunaan DeFi ini bagaimana sih kita bisa mengetahuinya, pinjaman atau peminjaman, ya, lending atau borrowing. DeFi memungkinkan pengguna untuk meminjamkan atau meminjamkan aset kripto tanpa melalui bank. Kalau dulu kita melalui bank, ya, prosedurnya banyak sekali. Tapi melalui DeFi, ya, platform seperti AAV atau Kampon, ya, memungkinkan pengguna mendapatkan bunga atau aset mereka atau meminjam dengan menjaminkan aset kripto. Jadi pertukaran terdesentralisasi, ya, desentralisasi exchange atau DEX, ya teman-teman. Jadi DeFi memfasilitasi pertukaran aset digital langsung antara pengguna tanpa perantara, teman-teman. Seperti pada platform Uniswap, SushiSwap, atau PancakeSwap yang sekarang kita kenal, ini membuat proses trading lebih transparan dan murah. Jadi staking juga bisa, yield farming. Ya, di sini pengguna dapat mengunci aset kripto di platform tertentu untuk mendukung jaringan blockchain atau mendapatkan imbal hasil berupa bunga atau token tambahan, teman-teman. Contohnya staking di Ethereum, ya, 0,0, atau yield farming di Curve Finance. Jadi banyak yang bisa kita lakukan di dunia kripto. Nah, bagaimana stable coinnya seperti DAI atau USDT digunakan menjaga nilai aset. Jadi ketika kita ada profit, ya, untung di dalam transaksi cryptocurrency melalui BTC, Ethereum, Solana, kita convertnya ke USDT. USDT dikeluarkan tetap stabil gitu loh, menjaga nilai stabil itu seperti apa. Jadi stabil DeFi memanfaatkan stable coin sebagai mata uang yang telah, ya, yang lebih praktis untuk transaksi, teman-teman. Untuk dipermudah, di sini ada pelindungan terhadap volatilitas pasar. Jadi fokus dari perusahaan kita, ya, keuntungan itu kenapa kita letakkan di USDT? Karena itulah dia stable coinnya kita, ya. Bagaimana keamanannya agar, ya, ketika terjadi volatilitas tinggi, ya, dia tidak terpengaruh sekali, ya. Jadi manajemen aset dalam hal ini, Devi memberikan alat pengguna untuk melacak, ya, dan mengelola portfolio investasi kripto seperti pada platform Zipper atau Yin Finance. Jadi tokenisasi aset, Devi memungkinkan kita saat ini, ya, memungkinkan tokenisasi aset fisik atau digital, teman-teman, seperti properti, karya seni, atau saham sehingga diperdagangkan di blockchain. Jadi asuransi terdesentralisasi pun di sini pengguna dapat memperoleh, ya, perlindungan asuransi terhadap risiko tertentu seperti kegagalan smart contract atau peretasan melalui platform seperti Nexus Mutual. Jadi ini adalah pengalaman-pengalaman kita. Jadi pembayaran global. Devi mempermudah pembayaran lintas negara dengan biaya yang lebih rendah dan tanpa batasan geografis menggunakan stablecoin atau cryptocurrency. Dan ini pernah terjadi waktu kita trading, ya teman-teman. Kebetulan grup ada trading di luar negeri, ketika mereka transaksi kepada kita sekitar jam 2 pagi, jam 2.24. Ya, kita sudah selesai transaksinya di jam 2.27, itu sudah masuk rekening BCA. Jadi itu kecepatan, ya. Jadi keunggulan Devi ini adalah tanpa perantara, aksesibilitasnya global, transparan. Nah, dalam hal ini Devi ada kelebihan, ada kekurangannya. Apa yang kekurangannya? Kekurangannya adalah perlindungan konsumen, ya, persyaratan jaminan, risiko pertasan, dan manajemen kunci private. Jadi ketika kita membuka dengan passwordnya kita, terjadi sebuah kesalahan, itu tidak bisa diperbaiki lagi, teman-teman. Ingat di sini, ya. Nah, jadi kekurangan Devi ini sudah mulai diperbaiki dengan teknologi-teknologi yang baru sehingga arah menjadi sebuah keamanan transaksi itu bisa terjadi. Nah, penambangan mining. Bagaimana penambangan mining ini? Jadi teman-teman, di dalam hal ini, mining ini adalah sebuah ekosistem juga, ya, untuk membuka sebuah peluang bagaimana transaksi kripto ini bisa terjadi terus-menerus, ya. Kalau mining ini tidak ada, ya ditakutkan akan menjadi bubble. Jadi contoh, barang sudah terlalu banyak, maka dia akan menjadi murah, teman-teman. Tapi kalau barang ini tersebar di mana-mana dan
cryptocurrency hanya eh, Bitcoin ini hanya 21 juta, maka itu akan menjadi sebuah keamanan ekosistem. Jadi keluar masuknya transaksi itu sangat diperlukan ya di dunia cryptocurrency ini. Kalau tidak, maka ada hal-hal yang memang terganggu, teman-teman. Jadi di sini ada dua nih, pakai rig atau pakai software melalui laptop atau komputernya kita. Jadi rig ini sama dengan CPU ya, tapi tambah layar. Nah, gitu teman-teman. Cuman di sini waktu pekerjaannya 24 jam 7 hari, sangat berisiko terjadi sebuah kerusakan karena ada panas yang menimbulkan panas. Jadi rig ini juga harganya tidak murah, teman-teman. Jadi ada kekurangan dan kelebihannya ya. Nah, bagaimana dengan NFT? NFT salah satu juga ekosistem untuk kita belanjanya melalui Ethereum juga. Jadi bisa belanja lukisan, permainan, fotografi, video. Ya, sudah terjadi ya di 2001, 2020 sampai 2001 di Indonesia sudah ada seorang anak muda dengan mencoba menjual fotonya di OpenSea ya, sehingga omsetnya bisa terjadi sekitar 12,7 miliar sehingga yang bersangkutan dapat royaltinya 1,5. Jadi tiba-tiba dadakan mendapatkan uang banyak teman-teman dari NFT ini. Dan NFT ini sekarang lagi ramai, para pemusik bisa menjual video klipnya secara langsung kepada penggemarnya. Ya, jadi langsung ya melalui sebuah website ya, ya sebuah broker lah, itu broker juga ya OpenSea ini. Jadi membantu kita bagaimana mempromosikan jual langsung transaksinya di sana. Jadi mengklaim airdrop ini salah satu juga ya salah satu kemudahan untuk mendapatkan apa BTC ya teman-teman atau yang lainnya atau kripto yang lainnya atau altcoin yang lainnya. Jadi ini merupakan sebuah cara bagaimana sih sebuah perusahaan atau sebuah project coin atau token sehingga dia tidak membutuhkan biaya-biaya yang sangat besar untuk promosinya. Bagaimana survei kepada masyarakat, maka diberilah sebuah kesempatan atau diciptakan sebuah game sehingga masyarakat bisa mengkliknya ya, sehingga hadiahnya itu ya berupa Bitcoin atau koin yang bersangkutan. Kalau koin ini akan dinaikkan di ICO, maka kita bisa menjualnya sehingga bisa mendapatkan USDT, teman-teman. Nah, arbitrase, bagaimana arbitrase ini bisa bekerja? Ya, jadi mengambil apa perbedaan harga di dua bursa yang berbeda. Jadi bursa A sama bursa B di waktu yang sama. Bagaimana kita bisa mengambilnya? Jadi teman-teman, bagi para calon anggota atau member yang saat sekarang baru join ke dalam apa namanya Zoom meetingnya kita, ya kita belajar tentang dunia ya cryptocurrency seperti apa dan yang akan kita bicarakan adalah arbitrase kripto. Ya, arbitrase itu praktek manfaatkan perbedaan harga di berbagai bursa mata uang kripto. Arbitrase menawarkan peluang untuk meraih keuntungan dari perbedaan itu. Mengapa harga mata uang kripto berbeda di berbagai bursa? Nah, ini kita harus tahu ya. Jadi skala dan volume perdagangan kripto itu ada permintaan, ada yang beli. Nah, ada yang siapkan gitu, ada permintaan, ada yang siapkan. Jadi tergantung karena Mbak cryptocurrency ya, ini hanya 21 juta yang tersedia di seluruh dunia. Ya, struktur biaya di bursa kripto juga sangat mempengaruhi. Jadi teman-teman, kenapa Paloma Asia Pacific Limited ini hadir? Karena juga membantu teman-teman melalui modal yang kecil ya dengan teknologi trading arbitrase cryptocurrency-nya kita berbagi pengalaman dan berbagi profit juga melalui presentasi yang ada sehingga kita bisa belajar bersama bagaimana dunia uang digital bisa memberikan kita ya keuntungan. Jadi strategi arbitrase cryptocurrency ini ada tiga ya teman-teman, antar bursa. Contoh yang kita bicarakan tadi ada di bursa A, misalnya Binance, ya harganya adalah 20.000 Bitcoinnya. Kita beli dengan USDT. Segera langsung jual di Kraken, karena Kraken lagi naik di 20.300. Ya, 20.300. Maka di situ ada keuntungan kita. Belum keuntungan ya teman-teman, ada selisih 300 itu. Kalau tidak ada biaya penarikan atau deposit, maka 300 itu adalah milik kita. Sekarang adalah arbitrase segitiga. Nah, arbitrase segitiga dia tidak keluar dari bursa ketika terjadi perdagangan di dalam bursa itu saja. Jadi dari Bitcoin beli Solana, Solana beli Ethereum, Ethereum putar lagi di sana.
Karena setiap transaksi itu ada perbedaan harga, teman-teman. Jadi tidak perlu keluar dari bursa itu. Kalau dia keluar dari bursa itu, maka di sana ada biaya-biaya yang sudah ditentukan oleh masing-masing bursa. Jadi strategi arbitrase yang spasial ini adalah antar negara. Jadi misalnya di Indonesia ini permintaan Bitcoinnya sedikit, Bitcoinnya banyak, dan di Jepang misalnya permintaan Bitcoinnya banyak, tapi Bitcoinnya sedikit, maka bisa jadikan kita beli di Indonesia, jual di Jepang, gitu. Jadi harganya kan bisa naik. Nah, jadi ini salah satu juga cara untuk mendapatkan keuntungan dari cryptocurrency melalui BTC. Jadi bagaimana arbitrase dengan crypto, ya? Nah, ini dia algoritma perdagangan lebih cepat daripada manusia dalam menemukan dan mengeksekusi peluang arbitrase. Jadi pergerakannya per milidetik ya teman-teman, pergerakannya ini per milidetik atau per menit. Jadi kalau manusia bisa juga melakukan ini, tapi hanya satu dua kali. Karena waktu kita mau mengambil keuntungannya, perubahan harga itu sudah terjadi. Tapi kalau dengan AI artificial intelligence sama machine learning, dia sudah siap-siap dengan pengambilan-pengambilan yang sudah ditentukan oleh eh, di perintah, ya ada perintah-perintah yang dibuat oleh manusia. Jadi dengan kecepatan dia bisa masuk ke dalam. Jadi Paloma, ya, kalau tidak kenal maka tidak sayang. Semakin dikenal, semakin disayang. Begitu Pak Yap ya. Paloma Asia Pacific Limited, penghasilan Anda adalah strategi kami. Kita kenal para pencetus saat ini adalah Hagan McCartney yang memberikan hasil yang luar biasa bagi para anggota dan member. Harapannya adalah membuat lebih unik lagi usaha-usahanya kita mencapai tujuan ya, lebih maksimal lagi ya di dalam transaksi yang terjadi di trading arbitrase cryptocurrency yang ada di Paloma Asia Pacific Limited. Jadi teman-teman, malam ini kita berbagi pengetahuan dan pertumbuhan bersama. Pemikiran inovatif dan perspektif luas, pengembangan platform, memaksimalkan keuntungan dan pengembalian investasi. Inilah yang mendorong kita terus ya melakukan Zoom meeting, melakukan pertukaran informasi ya, sehingga informasi ini memastikan kepada kita bahwa kita memahami ya ada resiko juga di sini, ada keuntungan juga. Bagaimana pengembalian kepada para investor atau anggota atau member menjadi sesuatu yang maksimal. Jadi ada sebuah keuntungan yang oke. Terima kasih kepada Rahayu Ningsi ya, ya Librayu ya. Terima kasih, selamat datang. Kita selesaikan dulu PDF ini. Nanti kita ada tanya jawab, ya. Ada ide dan saran, plus motivasi karena masih dalam bulan dalam awal bulan ya 2025 ya. Nah, visi misinya teman-teman, jangan lupa ya visi misi ini sangat penting sekali. Jadi eh, bentar ya. Oke, baik. Visi misinya adalah memaksimalkan pengembalian dan membangun hubungan jangka panjang dengan anggota dan member. Ya, para investor juga. Jadi bagaimana sih kita kelola misinya kita sehingga kita bisa menjangkau globalisasi ya di dunia ini bisa internasional. Go internasionalnya seperti apa? Jadi kekuatan-kekuatan dasar dari Paloma Asia Pacific Limited ini adalah bagaimana kolaborasinya kita menjadi sebuah kekuatan sehingga kita mempunyai standar etika yang tinggi, memastikan bahwa transparansinya ada, ya, akuntabilitas dalam semua urusannya kita, integritasnya kita. Bisa setiap pergerakan ini ada inovasi dan kemajuan-kemajuan yang kita ciptakan, teman-teman. Sehingga kita menjadi unggul ya di dalam eh, bisnis cryptocurrency, di dalam persaingan-persaingan yang di luar sana sekarang ini memang banyak sekali perusahaan-perusahaan yang sudah menciptakan cara-cara di dalam cryptocurrency bagaimana sih bisa mendapatkan keuntungannya. Dan inilah kekuatan kita ya, jadi integritas, inovasi, keunggulan dan kolaborasi. Dan beberapa hal yang lalu juga banyak teman-teman yang bertanya bagaimana sih Pak dengan izinnya. Izin internasional ini sudah ada dari BFI ya. Jadi British Virgin Island ini adalah salah satu yang membuktikan bahwa Paloma ini sangat serius. Dan Paloma ini bukan berdiri hari ini saja,
Tapi Paloma sudah semenjak 1981 karena mereka bergerak di pengembangan aset mulai dari properti, falas ya sampai ke kapal pesiar. Jadi teman-teman bahwa hal-hal yang teman-teman sudah nikmati ya, teman-teman yang dengan $10 saja ya bisa melihat peluang yang ada di Paloma Asia Pasifik ini. Sungguh luar biasa ya. Tentu kekuatan-kekuatan yang di market ya saat ini ya, market saat ini sedang tidak bagus-bagus saja sehingga Paloma bisa bisa muncul dengan strategi-strateginya jadi menjadi sebuah kekuatan buat kita teman-teman. Jadi Paloma coba membuat kita mengerti tentang dunia keuangan karena ini sangat rumit ya dunia keuangan ini. Bagaimana dia bertumbuh, bagaimana profit itu bisa diambil. Jadi di dalam situ ada syarat-syaratnya itu bagaimana mengelola risiko, membimbing keputusan, manfaat peluang, meningkatkan kinerja, membangun keunggulan yang kompetitif yang saat sekarang pasar bergerak sangat cepat di dalam dunia keuangan. Jadi strategi ini meningkatkan kinerja agar kinerja ini bisa berjalan dengan baik. Jadi strategi arbitrase ini ada dua teman-teman, ya arbitrase pasar atau statistik. Statistik ini melakukan algoritma yaitu dengan artificial intelligence dan machine learning sehingga mengambil keputusan itu bisa dengan cepat. Tentunya sudah diatur sedemikian oleh program ya programmer sendiri bagaimana sih sehingga ada keuntungan ya dari perbedaan harga itu di cryptocurrency-nya. Jadi mengeksekusi pasar, open market, close market seperti apa. Jadi itu membutuhkan sebuah kecepatan, teman-teman. Nah, inilah gambarannya yang saya bicarakan ya, bahwa tetap ada keputusan-keputusan yang harus diambil oleh manusianya, atau oleh stafnya, atau oleh para ahlinya. Jadi keputusan-keputusan penting terjadi sesuatu hal-hal yang bisa merugikan kita semua, ya pasti ada keputusan yang diambil oleh eh, manusia, jadi staff atau para ahli di dalam bidangnya sehingga perintah-perintahnya bisa di stop atau dijalankan dengan baik. Tentu pengalamannya kita selama ini ya kita yang belum memahami atau belum mengerti ya teman-teman. Di dunia sekarang sudah ada 560 juta orang yang mengenal dunia cryptocurrency dan memanfaatkan bagaimana bisa mendapatkan peluang dan keuntungan. Seluruh dunia dan Indonesia adalah daerah yang sebuah negara yang masih punya kesempatan untuk membuka peluang sebesar-besarnya melalui ya dunia cryptocurrency sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang baik dan bagus di dalam tradingnya ya trading arbitrase cryptocurrency. Jadi kesempatan masih banyak teman-teman. Kenapa masyarakat sekarang berbondong-bondong masuk? Karena sudah viral ya dunia uang digital ini ya sudah sangat viral ya. Jadi kemudahannya pertama adalah kemudahan untuk masuk ke dalam dunianya yaitu melalui beberapa bursa ya sangat mudah jadi tidak menyulitkan seperti lembaga-lembaga tradisional ya teman-teman. Bagaimana memaksimalkan keuntungan ya melalui teknologi ini ya tentu kita membutuhkan kecerdasan buatan yaitu artificial intelligence dan pembelajaran mesin yaitu machine learning sehingga pengawasan pasar ini identifikasi peluang pelaksanaan strategi perdagangan perkiraan optimisasi keuntungan bisa dilakukan. Jadi kerangka kerjasama manajemen risiko seperti apa? Memahami prioritas praktik manajemen risiko yang kuat, mengatasi ya tantangan risiko dalam perdagangan arbitrase. Jadi semua di dalam sana sudah ada disiplinnya teman-teman. Jadi dunia kripto ini ada langkah-langkah yang bagus yang bisa kita sekali lagi ya punya kesempatan dan peluang. Nah, ini adalah gambarannya teman-teman ya, gambaran proses bagaimana dia menentukan open market dan close market ini seperti apa. Jadi analisa data dari Paloma sehingga pelaksanaan perdagangan arbitrase bisa dilakukan. Setelah itu menghasilkan sebuah keuntungan. Dan teman-teman, kalau teman-teman sudah masuk di dalam web dan aplikasi itu ada teman-teman. Bagaimana per menit Paloma itu bisa mengambil sebuah keuntungan dari perbedaan harga yang ada. Jadi banyak sekali ya sudah teman-teman buktikan di dalam sini. Jadi studi kasus ini sudah ada di grup ya. Kita sudah banyak sekarang grupnya ada
ada beberapa grup ya sudah muncul karena keseriusan dari kita ini, kita terus maju, kita terus melewati tantangan dan rintangan yang ada sehingga apa yang menjadi impian kita ya bisa mengembangkan Paloma Asia Pacific Limited melalui teknologi trading arbitrase cryptocurrency-nya bisa berkembang dan bisa punya harapan masa depan ya bisa panjang ya bisa tahun-tahun ya 1 tahun 2 tahun 3 tahun 4 tahun gitu ya teman-teman jadi bagaimana kita belajar dengan modal yang paling kecil jadi tentunya sebelum kita masuk ke dalam dunia kripto itu kita harus tahu uang fiat itu seperti apa pandangannya kita ya teman-teman kita harus melihat bagaimana mengembangkan uang fiatnya kita saat ini uang kertas maksud saya teman-teman ya bagaimana kita cara menilai, ya, cara melihat sehingga uang kertas kita bisa dilipat gandakan di dalam ya teknologi trading arbitrase cryptocurrency ini. Karena pengembalian kepada kita adalah USDT, teman-teman. Ingat, pengembalian ke kita adalah dolar. Silakan menonton, teman-teman. Dalam bukunya yang inovatif, Rich Dad Poor Dad, Robert Kiyosaki berbagi pelajaran berharga tentang pengembangan kekayaan dan kecerdasan finansial. Melalui narasi yang menarik, Kiyosaki membandingkan dua pola pikir yang berbeda. Ayah kaya, yang mewujudkan pemikiran kewirausahaan dan kemandirian finansial, serta ayah miskin, yang mewakili keamanan kerja tradisional dan konservatisme keuangan. Ayah kaya mengajarkan bahwa uang harus dilihat sebagai alat yang ampuh untuk menciptakan peluang, membangun aset, dan mencapai kebebasan finansial. Sebaliknya, ayah miskin berfokus pada pentingnya menabung dan mencari stabilitas pekerjaan. Kuncinya, menerapkan pola pikir yang memprioritaskan investasi bijak dan memahami cara kerja uang dapat mengubah masa depan finansial Anda secara mendasar dan membuka jalan menuju kekayaan abadi. Paloma menyelaraskan pembelajaran ini dengan menawarkan platform untuk investasi cerdas. Sama seperti ayah kaya yang mendukung investasi yang terinformasi, Paloma menyediakan alat dan pendidikan untuk membantu Anda mengembangkan kekayaan di pasar blockchain dan mata uang kripto yang dinamis. Dengan Paloma, Anda dapat menerapkan prinsip-prinsip dari Rich Dad Poor Dad dengan mengakses pelatihan ahli, memanfaatkan strategi inovatif, dan bergabung dengan komunitas yang didedikasikan untuk kesuksesan. Jangan hanya memimpikan kemandirian finansial, wujudkanlah. Ubah masa depan finansial Anda dengan Paloma. Mulailah berinvestasi dengan cerdas hari ini dan terapkan pelajaran dari Rich Dad Poor Dad sebagai jalan menuju kesuksesan. Bergabunglah dengan kami sekarang dan bentuk kekayaan Anda dengan percaya diri. Ya, teman-teman, kita bisa dengar bagaimana sih mengembangkan uang kertasnya kita ya dengan sedemikian rupa sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal dalam hal ini, teman-teman. Jadi begitu, teman-teman. Dalam hal-hal tertentu kita akan tahu bagaimana sih dengan $10 kita bisa mengembangkan ya teman-teman kita di Jawa Tengah, Jawa Timur, ya Bali, Makassar, NTT, ya NTB, Ambon, Maluku, ya semua sudah bisa merasakan bagaimana sih profit yang muncul dengan $10-nya. Bagaimana $10 ini bisa menjadi $1.000, teman-teman? Ada caranya. Ya, kita juga bisa mulai dengan $30 sehingga kita bisa mendapatkan 66%-nya kita. Nah, inilah tabel ya yang bisa menghitung ketika kita masuk dengan 10 sampai $29. Ini sudah ada semua teman-teman, tergantung kepada kita memilih ya Express 7 hari, Advance 30 hari, Elite 90 hari dan Premium 180 hari, teman-teman. Jadi untuk besarnya presentasi ya presentasinya kita membutuhkan kontrak yang pasti dengan kontrak yang tinggi ya 180 hari. Nah, inilah membuat kita bisa mendapatkan keuntungan-keuntungan yang sudah memang di ya dikalkulasi ya oleh Paloma Asia Pacific Limited bagaimana memberikan sebuah keuntungan. Jadi $30 ke atas itu akan berbeda lagi, teman-teman ya. Ingat ya teman-teman, dalam hal ini bahwa proses keuntungan itu ya sudah diperhitungkan sedemikian rupa. Jadi kita bisa win-win solution di sini. Jadi peningkatan dari $10 itu menambah investasinya kita
kita butuh kelipatannya teman-teman. Dari 10, 20, 30, dan seterusnya sampai $100 ya. Jadi kalau yang 10.000 ya, ini sudah ada juga. Penambahannya bagaimana investasinya? Ya, boleh dengan $5.000. $5.000 seperti itu ya, teman-teman. 5.000 U. Jadi, teman-teman ingat ya, di dalam usaha bisnis yang dikelola oleh Paloma Asia Pacific Limited, ini punya sebuah syarat dan ketentuan yang berlaku, teman-teman. Bagaimana kita disiplin di dalam sebuah bisnis. Ketika bisnis ini sedang diputar, ya, modalnya kita atau investasi dari modalnya kita sedang dikelola, dan kita ingin menghentikannya dan kontraknya belum selesai, dan kita mau menghentikannya, mengambil modalnya kita, maka kita ada di sini ada pelanggaran, biaya pelanggarannya ya, kalau ekspres 7 hari ini ya kena 10%. Jadi dari modal teman-teman ya, Advance 30 hari ya biaya pelanggarannya 20%, Elite 90 hari biaya pelanggarannya 30%, Premium ya 180 hari biaya pelanggarannya 50%, teman-teman. Dan ingat, barusan saya bilang dari $10 bisa nggak mendapatkan $1.000? Bisa dengan kerja, ya tawarkan kepada teman-teman yang lain bagaimana sih referral ini bisa berlaku sehingga program dari Paloma dengan teknologi trading arbitrase cryptocurrency-nya bisa membuat kita punya sebuah pengembalian yang cepat. Jadi kalau modal kita $10 saja, kita harus giat ya, lebih giat lagi daripada yang lain sehingga pengembaliannya mungkin bisa 1 hari, 2 hari, 3 hari, dan seterusnya ya. Jadi pengembalian cepat, selisih-selisih yang terjadi setiap hari ketika teman-teman sudah banyak ya yang ikut, artinya itu sudah menjadi bonusnya teman-teman. Jadi kita juga mungkin terjadi sebuah omset ya, teman-teman melakukannya kalau di dalam programnya ini ya, sebuah omset kita 5 orang teman yang tertarik kepada programnya Paloma Asia Pacific Limited melalui teknologi trading arbitrase cryptocurrency-nya ya, kita bisa mendapatkan 20%, teman-teman. Bayangkan tidak, kalau ada 10.000 ya masuk lebih dari 5 orang, maka teman-teman dapat 2.000, teman-teman. Sekarang ini berarti 30 jutaan lebih kurang ya, teman-teman ya. Jadi apa yang menjadi informasi kita, ya bijak-bijaklah teman di dalam semua bisnis yang cryptocurrency ini. Jadi kita butuh apa? Diskusi, tanya jawab sehingga eh, apa namanya? Setiap keputusannya teman-teman ya merupakan kebijakan-kebijakan yang teman-teman sudah pikirkan dengan matang. Ya, teman-teman. Jadi mari kita bersama ya belajar bagaimana dunia cryptocurrency ini bisa memberikan kita peluang yang bagus. Sehingga hari-harinya kita ya di dalam kegiatan-kegiatan kita atau hal-hal yang lain ya, kebutuhan-kebutuhan kita bisa terbantu dari bisnis yang dilakukan di sini. Ya, silakan teman-teman ya. Mari kita tanya jawab, ide dan saran malam ini kita angkat ya seputaran membangun Paloma Asia Pacific Limited melalui teknologi arbitrase cryptocurrency-nya ya, teman-teman. Ya. Dan juga bisa memberikan motivasi kepada teman-teman yang lain, anggota atau member yang teman-teman sudah ciptakan. Jadi sekarang ini perlu langkah-langkah yang baik sehingga langkah-langkah ini menjadi sesuatu yang bagus buat kita untuk hari-hari yang akan datang juga, teman-teman. Silakan Pak Iwan Rosten dari Bali. Ya, saya senang sekali Pak Iwan Rosten bisa hadir. Silakan Pak Selamat Iwan Rosten. selamat malam, Prof. Selamat Selamat berjumpa malam. kembali. Jumpa Ya, kembali. kita tetap semangat. Rekan-rekan Ya, dari seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, tetap semangat. Kerjakan bisnis yang sudah terarah dan terukur ini. Kerjakan secara yes. baik-baik. Ikuti nasihat anjuran dari Bapak kita, Profesor, yang sudah dengan semangatnya tanpa kena lelah terus berusaha mendukung, Ya, mendorong dan memberikan kita arahan yang tentunya sudah tidak bisa disangsikan lagi atas kebenaran dalam bisnis ini. Ini adalah ya, satu-satunya usaha dari pelapon yang luar biasa yang tidak ribet
tidak kacau, dan tidak ada tipuan. Ini benar-benar nyata, beliau hadir sebagai rasa tanggung jawab, baik dalam bentuk secara fisik maupun secara spiritual. Beliau banyak membantu kita, memberikan penjelasan-penjelasan yang sangat bermanfaat di dalam bisnis Paloma Asia Pacific Limited ini. Dalam keberadaan beliau, saya sangat menghargai dan menghormati beliau. Dari awal saya pun sangat senang. Saya berusaha semaksimal mungkin harus tetap hadir gitu, menyaksikan, melihat perkembangan Paloma yang semakin hari semakin membanggakan. Memang di sini kelihatannya sih kecil-kecil saja, 10 US dollar, 30 US dollar. Di luar kita ini luar biasa, saudara. Ada ratusan ribuan US ada, 1.500 ada, 3.000 ada. Kita kelihatannya di sini sih kecil-kecil aja, 10 US dollar gitu. Tapi di belakang layar ini luar biasa perkembangannya gitu. Nah, kita tetap dukung beliau yang luar biasa, Bapak Profesor kita, yang semakin hari semakin nampaklah perkembangan bisnis ini gitu. Nah, saya sih berharap rekan-rekan yang masih bandel, yang masih tidak percaya itu, tolonglah diturunkan egonya, mulai dengan 10 US dollar dulu. Nanti akan ada hasil yang luar biasa di belakangnya gitu. Sekarang sih sudah benar-benar aman. Beda 1 bulan, 2 bulan yang lalu masih ribut masalah izin dan lain sebagainya gitu. Sekarang yang diributkan adalah 10 dolar, 10 US dollar apa 30 US dollar. Saya sih gini, Prof. Saya belum bisa, keinginan saya di atas 500 ya, Prof. Itu yang saya kecewa, Prof. Terus terang. Artinya begini, bisnis ini sudah nyata, perkembangannya sudah luar biasa. Kesempatan untuk modalnya itu, Prof, terus terang meskipun kecil gitu ya, Prof, 10 US dollar, 30 US dollar, 100 US dollar, tetapi ingin merasakan bagaimana sensasinya gitu, Prof. Kalau 500 US dollar gitu tuh, Prof. Ini kan sudah artinya seperti makanan lah, Prof. Prasmanan kita sudah memegang piring gitu. Kita ragu-ragu ngambilnya sedikit-sedikit itu 10 US dollar. Kenapa sih kalau kita sekalian makannya biar puas gitu, Prof? Itu harapan saya, Prof. Saya sendiri memang semua yang saya investasikan ini tidak pernah saya nikmati, Prof. Saya putar aja terus balik gitu. Makanya 180 hari itu mungkin tidak 180, mungkin 300-an loh, Prof. 300 US hari itu. Terus itu saya tambah lagi ke 180, lagi tambah 180 gitu. Nah, itu dah. Artinya semangat rekan-rekan semakin hari kan semakin bertambah. Begitu juga kepesertaan itu semakin hari semakin meningkat, Prof. Tentu nanti pasti ada kendala, Prof. Timbul kendala gini, ada tambahan gini gitu biasanya, itu pasti itu mendukung biasanya gitu. Tapi itu kan biasa, Prof. Artinya perkembangan pasti ada yang seperti itu. Itu kan tidak akan membuat kita risau lah, Prof. Pasti ada gitu. Gejolak itu pasti ada gitu. Tapi kan kecil, Prof. Tidak akan berpengaruh gitu. Biasa ada itu. Yang main-main, kemudian yang nyoba-nyoba itu biasa tuh ada gitu. Tapi tetap harus ada itu, Prof, sebagai acuan lah. Kalau benar-benar aman itu, Prof, juga gampang. Gampang, Prof, kalau aman. Kalau ada gejolak-gejolak itu kan kita gini seperti naik pesawat lah, Prof. Ada turbulensinya gitu, naik gitu. Tetap kita semangat ya, Prof. Terima kasih, Prof, atas waktunya. Saya tetap mendukung Prof dari belakang, Prof. Tetap, Prof. Saya luar biasa. Meskipun saya dimaki-maki dan lain sebagainya, saya tetap semangat di Paloma. Luar biasa, Paloma. Selamat malam, Prof. Selamat malam, Pak Iwayan. Ini juga hadir nih. Terima kasih. Malam, Pak Wayan. Ya, selamat malam. Ini ya perlu
nasihat-nasihat dari Pak Eko, jadi kita bisa lebih maju lagi ke depan bagaimana sih kita menghadapi kekuatan dunia uang digital dalam menghadapi masa depan yang cemerlang ini seperti apa gitu. Silakan Pak Eko. Terima kasih Pak Ya, selamat Iwayan. malam, Bro. Selamat malam, Pak Wayan dan teman-teman semuanya. Selamat Jadi, Pak malam, Wayan, Pak Eko. meskipun modal kecil, jangan berkecil hati, Pak. Pak Loma sudah Nah, memberikan solusinya, bagaimana Iya, dengan modal kecil bisa iya, menambah invest, nggak perlu keluar modal lagi, Pak. iya, Saya aja sekarang udah 3 hari ini saya nggak widi, Pak, tapi saya gulung terus, saya tambahkan investnya, Pak, ya kan? Karena awal tahun tuh katanya awal yang baik untuk berinvestasi. Jadi sengaja iya, dari tanggal 1 saya tidak tidak saya WD, tapi saya tumpuk terus, Pak, di akun yang bawah biar iya, makin iya. ngumpulin cuannya. tumpon. Saya Ya, saya juga begitu, jadi Pak Eko. selagi Saya juga gitu, Pak. kalau memang Iya, belum butuh banget, mending ada bonus kita kompon aja, Pak. Ya iya, kan? iya, Dan supaya cepat bonusnya banyak. Nah, terus sebar kebaikan Paloma kemana-mana, Pak. iya, Ya, ya. iya, luar Hukum biasa. tabur itu, Pak. Semakin banyak menabur, Iya, semakin banyak yang bisa kita tuai nantinya. Oke? iya. Tetap semangat. Saya Jangan, sependapat, Pak Eko. jangan pernah Luar biasa, Pak beli Eko. dengan modal kecil, Iya, Pak. Saya pun mengawali dari $10, Pak. Karena saya ingin menjadi bukti dulu, Pak. Ya kan? Dari $10 iya, bisa berkembang terus. Total income sekarang sudah ya di 3 akun bisa hampir $3.800 ya, Pak ya. Ini sudah tembus di atas 80-an dolar per hari. Tapi saya iya. gulung terus, Pak. Pengen sampai seminggu ini, nah besok saya baru mulai panen raya gitu. Iya kan? Oke, tetap semangat ya. Modal kecil, modal besar, di sini semuanya bisa Semangat, sukses. semangat, Tinggal semangat. bagaimana kita memaksimalkan sistem yang sudah disediakan oleh Paloma. Iya, Oke, gaspol, rem iya. blong. Lanjut Pak Pro, monggo silakan. Thank you, terima kasih Pak Eko ya. Ya, jadi kita bergerak terus satu orang, dua orang, tiap hari kita ketemu dan jumpa. Ya kita mulai dan impian itu pasti bisa diwujudkan dengan baik. Jadi bagaimana sih kita rancang hari-harinya kita melalui teknologi yang diadakan oleh Paloma Asia Pacific Limited ini melalui trading arbitrase cryptocurrency-nya gitu. Nah, jadi ada yang buka mic. Ini ada 948585. Silakan Pak. Halo. Dengan siapa Halo, ya? halo, Ya, ya, silakan Pak. Ya. ya, Selamat malam Pak. selamat Dari malam mana? Pak Dengan Profesor, siapa? Ya. malam Pak Eko, Pak Wayan Roster, dan teman-teman yang lain. Terima kasih, Bapak. Ya, terima Ya, kasih sama-sama. saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Eko. Jadi Pak Eko itu kalau mulai dari modal yang kecil dulu, namanya juga belajar ya, kita beri kesempatan pada modal yang kecil. Yang penting bisa dari pembelajaran, bisa dikumpulkan, dikompon terus dari yang kecil-kecil. Jadi ibarat kita makan itu Pak Wayan ya, di prasmanan, nggak langsung satu tumpuk Pak Wayan, nanti dilihat orang malahnya. Makan dari yang kecil-kecil, tapi kecil, ambil lagi, lama-lama kan banyak, kenyang Pak Wayan. Ya, seperti itu mungkin ya, saya setuju dengan Pak Eko tadi. Yang penting kita berusaha dari yang kecil dan bagaimana kita melaksanakan income aktif ya, aktif income dari teman referral ya. Dari referral itu lebih cepat cash flow-nya. Jadi dari cash flow yang cepat itu nanti kita tumpuk malah semakin besar. Jadi ibarat kita makan di prasmanan Pak Wayan ya. Jadi Pak Wayan punya hajat di prasmanan, saya ambil dikit aja. Dikit-dikit tapi banyak Pak Wayan ya. Itu kan sama saja nanti kita kenyang seperti Pak Eko ya. Pak Eko ya. Nah, jadi saya setuju yang disampaikan Pak Eko. Ya, terima kasih Pak Wayan. Lupa sama saya. Pak Wayan saya Pak Yudi Pak Wayan. Ya. Iya, Udah ya. suaranya udah kenal saya. Oh iya. Suaranya udah kenal. Iya, Ya, terima kasih ya ya, Pak Wayan ya. Pak Profesor ya. terima Selamat, kasih. Saya kira selamat, itu Pak Terima Profesor selamat kasih. malam, tambahan saya. Pak Yudi. Iya, terima Luar kasih. biasa ya. Jadi bagaimana sih kekuatan dunia uang digital dalam menghadapi ya, masa depan yang cemerlang ini seperti apa? Jadi struktur ini mencangkup elemen motivasi dan penjelasannya nanti ya kan mengembangnya step by stepnya seperti apa dirancang untuk memberikan wawasan ya memotivasi sekaligus informatif kepada teman-teman. Tentu kita akan bikin sederhana mungkin ketika kekuatan dunia uang digital sudah di depan mata. Jadi sekarang ini bagaimana inovasi ya inovasi yang kita lakukan itu inovasi tekad ya perubahan. Jadi digital sudah di depan pintu di depan matanya kita ya yang sudah nggak bisa kita tolak.
Nah, mengapa penting sekali saat ini dan perubahan ekonomi global menuju uang digital. Jadi ada perubahan ekonomi keuangan kertas sebenarnya ini. Kenapa cryptocurrency bisa muncul? Dan uang digital adalah strategis untuk generasi masa depan, ya. Dan perannya sangat penting sekali. Jadi tidak sekedar bahwa kita melakukan Zoom malam ini, tapi kita menukar informasi melalui ide dan saran serta motivasi, ya, tanya jawab, sehingga PDF-nya kita itu dibuat dari tanya jawabnya kita, ya. Dan hari-hari misalnya seperti hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, ini ada kalanya kita sisipkan sebuah informasi bagaimana teman-teman bisa menjelaskan kepada calon anggota atau anggota baru atau member baru dengan cara yang sederhana sebenarnya. Jadi dari perubahan situasi ekonomi, ya. Perubahan situasi ekonomi itu kita kan memakai uang kertas. Nah, uang kertas ini kan sekarang bermasalah, ya. Karena bermasalah ini dia nggak bisa turun dibandingkan dengan uang dolar. Nah, kenapa kita nggak fokus kepada dolarnya saja, tapi di online, yaitu di USDT. Nah, tadi ada cerita sedikit bagaimana di USDT itu bisa membantu kita. Nah, dia salah satu adalah stable coin, ya, karena dia 1:1. Jadi ada keamanan di sana, sehingga dengan modalnya kecil adalah ya hukum ekonomi. Kalau modalnya kita kecil bisa mendapatkan hasil yang besar, artinya itu adalah hukum ekonomi. Jadi kita pakailah kesempatan ini. Ya, apapun menjadi impiannya Pak Wayan dan teman-teman yang lain, kita di sini support. Bagaimana sih supportnya kita itu bisa dilihat sebagai satu energi buat kita dan kita bisa melakukannya. Kenapa kita harus bangun pagi? Ya karena kalau tidak ada orang yang menjadi entrepreneur dalam keluarganya kita, ya kita. Gitu loh. Dari kita, ya kan, kita di handphone ini pasti lebih dari 100 teman-teman. Nah, pilihlah salah satu hari satu. Ya, tidak perlu banyak, ya sambil ngopi saja, jelaskan bahwa ada loh perusahaan dengan teknologi trading arbitrase cryptocurrency-nya, yaitu Paloma Asia Pacific Limited, bisa memberikan kita sebuah kesempatan. Nah, kesempatan itu apa? Bisa menghasilkan pundi-pundi melalui USDT. Tidak usah lagi kita bingung, ya banyak sih sekali di luar sana yang mungkin menawarkan koin dan token-token yang lain. Kalau dengan modal kecil nggak bisa, rata-rata harus 5.000 sampai 10.000 US dollar ketika masuk. Kenapa kalau dengan kecil nggak bisa dihitung? Bagaimana kalau kecil bisa dihitung? Nah, di Paloma saja bisa dihitung. Kita hanya fokus ke USDT-nya, bukan ke token atau koinnya, bukan. Biarkanlah Paloma ya mengelola dana-dananya kita sehingga kita bisa memakai ya mesinnya Paloma atau sistemnya Paloma bisa berpenghasilan buat kita. Begitu teman-teman. Karena ini adalah hari-hari yang memang sudah harus kita lewati ya. Jadi penjelasan-penjelasan kita harus sederhana ya. Bagaimana membuka akun, bagaimana nanti dia withdrawal ya. Jadi tidak pakai susah-susah teman-teman. Jadi bagaimana evolusi sistem keuangan ini berkembang. Dulu kan kita hanya barter uang kertas hingga era digital dan uang kertas ini punya masalah. Maka masuklah uang digital sehingga terjadi sebuah ya kerjasama yang baik. Dulu hanya mau menutup uang kertas tidak bisa karena uang kertas sudah ada kartelnya, sudah ada aturannya, tidak bisa dihilangkan begitu saja. Tapi kerjasama bisa. Contoh, ketika perdagangan kripto terjadi, ketika ada keuntungan dari Bitcoin, ya Ethereum, transaksinya kemana? Tetap ke USDT, yaitu stable coinnya. Nah, dari USDT baru dikonvert ke rupiah dengan cepat. Nah, ini pengalaman kita juga gitu loh. Kita trading dari luar negeri, kita nggak perlu lagi dia masukkan ke bank, kita tunggu di bank, bukan. Itu jam 2 pagi, ya, jam 2:24 itu subuh, ya, masuk uang ke BCA-nya jam 2:27. Nah, bayangkan tidak, dari luar negeri kirim ke kita berupa USDT, ya. Ketika kita sudah menang di dalam tradingnya, kita convert ke rupiah, hanya butuh beberapa menit saja, teman-teman. Dan itu sudah selesai gitu, jadi uang kertas. Nah, tapi ya biaya harus memang besar untuk trading gitu. Jadi dengan adanya Paloma, kita ambil kesempatannya sehingga Paloma ini menjadi pioner ya untuk teknologi trading arbitrase cryptocurrency-nya membantu masyarakat
Kita buka sebesar-besarnya. Jadi kita memakai sistem juga namanya inklusi gitu loh. Jadi inklusi itu siapapun boleh ikut. Kalau dulu eksklusif, kalau eksklusif berarti kita harus trading itu dengan modal yang besar. Dulu kalau trading falas saja itu paling kecil 300 juta. Nah, ya kan? Kalau 300 juta nanti kena MC gimana? Wah, tidak ada backup. Selesai kita uang kita habis. Maka masuk itu rata-rata 1 miliar gitu loh. Jadi sekarang kita pun bisa ikuti beberapa aplikasi kan Ajaib, Peluang ya kan, Toko Kripto, Indodax dengan model yang kecil pun bisa. Rata-rata berapa? $30 pun bisa. Tapi di sana kan satu arah. Kalau di tempatnya kita mengambil pengembalian itu dua arah, teman-teman. Dengan referral, artinya teman-teman dapat bagian ketika teman-teman memperkenalkan program Paloma Asia Pacific Limited ini melalui teknologi trading arbitrase cryptocurrency-nya, ada pembagian kita referral kan, ya, ada pengembalian kepada kita di USDT, teman-teman. Dan kita bisa convert ke rupiah. Jadi sudah banyak yang dapat, ya, sudah banyak yang merasakan teman-teman dalam siklus perdagangan ini gitu. Jadi ingat ya teman-teman, jangan menganggap ini sebuah beban. Banyak teman-teman menganggap sebuah beban dan $10 itu adalah edukasi sekolah kita. Jadi saya bilang ini inklusif, jadi setiap orang boleh ikut, bisa ikut dan nimbrung di dalamnya. Jadi kecepatan efisiensi yang sudah dilakukan oleh bisnis cryptocurrency yaitu transaksi instan lintas negara yang barusan saya cerita juga. Jadi menghemat apa? Menghemat biaya operasional. Kita tidak usah nunggu 5 menit dari luar negeri kirim sudah jadi uang. Ya, jadi keamanan transparansinya itu sudah terjaga di blockchain itu sendiri dan teknologi blockchain memastikan transaksi tidak dapat dimanipulasi, teman-teman. Jadi ingat teman-teman, sistem desentralisasi mengurangi resiko, ya, resiko korupsi sebenarnya. Ini diciptakan ketika 2008 kita menghadapi krisis ekonomi yang buruk ya pada saat itu ya. Bukan terburuk, terburuk sudah pernah di 1927, 1937 kalau tidak salah. Ya, benar-benar mata uang drop ya dari anggap 1 juta itu jadi cuman $1.000 gitu maksudnya. Ya, pernah terjadi di Indonesia 1.000 jadi $1. Nah, ini sangat riskan. Jadi untuk backupnya seperti apa? Dan banyak banyak informasi yang teman-teman bisa cari sebenarnya di website. Jadi inilah dia. Kita berterima kasih kepada Paloma Asia Pacific Limited memberikan kita sebuah peluang yang bagus untuk bisa bekerja sama. Jadi teman-teman yang lain terima kasih yang sudah hadir ya, begitu luar biasa ya. Silakan kita buka tanya jawab, ide dan saran ya dalam tahun baru ini plus motivasi kepada teman-teman yang lain. Silakan teman-teman, sekiranya ya malam ini kita buka dari Sabang sampai Merauke gitu. Silakan bertanya teman-teman, kita buka tanya jawab, ide dan saran plus ya motivasi kepada teman-teman seputaran pengembangan Paloma Asia Pacific Limited. Silakan yang sudah buka kamera boleh bertanya ya. Ibu Salmayati ada yang ditanyakan. Jadi membuka peluang bagi kita semua ya yang terhubung dengan satu konsep yang dulunya belum pernah ada, teman-teman. Ini baru terjadi di 10 tahun ini gitu. Jadi memudahkan kita gitu. Jadi investasi masa depan ya uang digital sebagai aset untuk diverifikasi dan diinvestasikan. Potensi pertumbuhan nilai yang sangat signifikan untuk saat ini dan kita ambil sebuah kesempatan di dalamnya sehingga kita bisa lebih tahu lagi ya. Jadi peluang masa depan ini pasar digital terus berkembang, teman-teman. Kebutuhan akan individu yang berani mengambil langkah ini sangat dibutuhkan. Ya. Jadi teknologi ini bukan sesuatu yang menakutkan, teman-teman. Kita masuk di dalam dan kita belajar. Ya. Jangan takut berinovasi. Jadi mereka yang menguasai teknologi akan menguasai masa depan. Gitu loh. Jadi bagaimana diciptakan terus teknologi ini sehingga bisa mendapatkan sebuah kesempatan yang bagus sebagai satu penukaran kepada situasinya kita bisa
mendapatkan cash flow secara cepat, yaitu arus kasnya kita. Jadi teknologi trading arbitrase cryptocurrency bukan diciptakan sekarang. Ini sudah dipikirkan matang-matang oleh perusahaan-perusahaan besar. Karena malahan ada sebuah perusahaan yang sudah menyiapkan lebih kurang 1,2 T untuk menemukan proses ini bagaimana sih, ya, agar bisa mendapatkan keuntungan dari volatilitasnya cryptocurrency ini, ya, Bitcoin, Ethereum, ya, kecepatan ini. Jadi perbedaan harga dengan waktu yang sama bagaimana bisa ngambil. Tentu kalau dengan modal yang besar pasti ada lebih lebih lagi yang bisa dapatkan atau keuntungan didapatkan. Begitu teman-teman. Jadi teman-teman kita buka lagi ya, eh, tanya jawab, ide dan saran malam ini ya, plus motivasi agar kita bisa lebih maju lagi menuju ya masa depan uang digital. Jadi kita butuh tindakan nyata ya teman-teman. Pelajari dan pahami teknologi yang terbaru saat ini teman-teman. Jadi inilah sebuah ekosistem ya. Jadi kita sudah masuk dengan ekosistem dan Bitcoinnya senang sama kita ini karena ada perputaran di sana gitu loh. Ada perputaran usaha yang dilakukan. Jadi kita bisa disebut juga sebuah ekosistem gitu loh perusahaan kita. Jadi di sini ada juga dari teman-teman ada Pak Dadang Darmawan. Silakan mau tanya Pak. Silakan buka mic-nya ya teman-teman yang lain ya. Tadi ada Pak Aan Jogja juga. Mister Aan Jogja. Ada Pak Jose ya. Silakan Bapak-bapak. Ada Pak Yap aja. Silakan Pak Yap, selamat tahun baru kalau masih monitor. Sekiranya malam ini harus kita ramaikan Pak Eko ya. Jadi uang digital adalah kunci menuju masa depan yang cemerlang, teman-teman. Masa depan sudah ada di depan mata, bukan depan pintu lagi. Sudah makin Waktunya ramai kok, yang Prof. sekarang. Tenang aja. Hah? Sudah Apa? makin ramai nih. Pesertanya sudah makin ramai kok. Ini ada nih Pak Yasid Nasruddin, silakan Pak. Terima kasih nih Pak Eko nih. Pas buka ada yang masuk lagi nih. Silakan Pak Yasid Nasruddin, selamat malam. Mari kita bertanya-tanya ide dan saran serta motivasi Pak. Halo. Ada Pak Ridwan Wendy juga di sini. Mana Pak Muhammad Jamal? Pak Bakri? Ya, masih tertunda ya Pak Yasid. Silakan Pak Yasid. Ya itu mau nanya Pak Eko. Oh, nanya Pak Eko ya, silakan. Silakan Pak. Silakan. Dibuka lagi Pak mic-nya. Halo Pak. Pak Eko, Silakan. ya. Pak Eko Mundilan bukan? Ya. Pak Eko Mundilan bukan? Jenengan Pak Eko? Oh, bukan Pak, itu Eko Afail ya. Itu Eko Teguh Pak, beda Pak. Enggak, Eko Rafael bukan? Saya Eko yang lain. Dulu pernah ikut sama Pak Eko Teguh juga, yang Muntilan itu. Waktu masih di bisnis produk ya. Nah, kalau saya Eko King Kong Pak. Bukan Pak Eko Prestige juga ya? Prestige bukan ya? Bukan Afael, bukan yang Prestige. Bukan. Saya memang pernah di Afael juga, baru Diamond waktu itu. Tapi saya keluar Pak. Oh ya. Ya Jadi saya kalau bangun jaringan mesti konsisten, ya. cuman saya ini kebanyakan ya itu Pak. Kadang perusahaan Ini dakwah. apa ini hostnya? Halo. Hostnya Ya, siapa ya. ini hostnya? Hostnya Pak Ya, Eko. Pak Yasid. Kalau Kenalan saya. tidak mitra Pak. Dari Paloma, Pak Yasid dari grup mana ya? Saya 31 Oktober. Halo. Ya, silakan Pak Yasid, kita dengar. Ya. Saya dari grup Jogja, baru aja tadi ada tamu menjelang maghrib datang ke rumah, terus namanya Putri Handayani ya, yang ke rumah sama Mas Anto tadi sama istrinya. Oh, Pak Bantul. Anto ya. Oke, itu
Grup Pak Tim Iko saya itu, juga grup Pak. Pak Iko. Itu tim saya Pak. Pak Itu Anto ya. grupnya Pak Eko. G, Grupnya Pak Eko ya. kebetulan dari timnya Pak Nasir, tim saya. Iya Oh. betul Pak. Ya tadi G, rumah Pak Yasin monggo ya. Pak. Saya Monggo Pak. di Padoan, Eh, kasihan kalau sama-sama Jogja bisa Pak. Basecamp saya terbuka untuk teman-teman. base campnya di Mau mana Mas? Base camp? Saya di Padoan dekat pabrik Madu Gesmo, pabrik gula Madu Gesmo Pak. Oh, yang Pak siapa? Pak siapa ini? Pak Eko Pak itu Pak. Pak Eko Pak, Yang Eko maju, Pak. enggak Pak yang Eko. madu kesma itu. J, Oh, Pak betul. Eko. G, Oh ya Pak ya. Anto tahu Pak. Pak Anto tahu. Nanti minta Oh, kapan-kapan perlu ya. minta main Pak Anto aja datang ke rumah. Perlu ya ya. Ini saya mau bertanya ini. Monggo silakan Pak. Paloma, apa Palamo ya? Halo, Pak. Pak Loma Pak. Asal jangan Pak Lalu ya Pak. Iya Pak. Paloma itu basic negaranya di mana? Nah, Prof, Amerika ya Prof. atau mana? Ya, awalnya perusahaan ini sudah lama Pak, 1981 di Amerika. Kantornya dulu di New York. Di mana-mana mereka sebenarnya ini pengembangan aset. Jadi perusahaan mereka khusus di pengembangan aset. Dulu di